ngelewatin jalur Black Lava dan cakep banget sih tadi. Asli 360 derajat dikelilingin oleh pegunungan. Bali Trail Running Ultra atau disingkat BTR Ultra adalah race yang ada pada bucket list gue. Punya rute dengan pemandangan yang indah, tapi juga sangat menantang. Gue lari di kategori 60K pada tanggal 10 Mei 2025 bareng dua kawan, yaitu Adit dan Dimas. Juga ada Prita yang ikut sebagai support system. Race ini menjadi ultra maraton pertama dalam hidup gue. Race ini berlangsung di Kintamani, Pulau Bali, dengan start dan finish berada di Batur Natural Hot Spring. Rute 60 km ini akan mendaki Gunung Batur, Gunung Abang, dan Bukit Trunyan dengan elevasi sekitar 3.800-an meter. Terdapat water station yang tersebar di 7 titik. Cut off time-nya 19 jam, dari jam 4 pagi sampai jam 11 malam. Kita sampai di Bali 2 hari sebelum race. Sekitar jam 9 lebih kita sampai di Bandara Ngurah Rai, Igusti Ngurah Rai Bali. Sekarang kita mau ke penginapan dulu, istirahat. Besok kita OTW ke venue buat ambil respect. Let's go. Pada H-1, gue sekoteran dulu di Pantai Kuta supaya otot-otot menjadi rileks ketika race nanti. Welcome to Pantai Kuta. Nyampe juga kita. Dan jadi juga lari di pantai. Lari. Oke, kita mau sarapan dulu. Nanti siang, ini kan hari Jumat, jadi habis Jumatan kita mau OTW ke Kintamani buat ambil respect, dan besok pagi gua mau flag off untuk start BTR Ultra. Selamat sore dari Kintamani. Di belakang ada Gunung Abang kayaknya, nggak tahu. Ini sekitar jam 6 sore kita udah sampai di Kintamani di area Danau Batur. Tadi perjalanan sekitar 2 jam dari Kute. Habis ini kita mau ambil respect dulu di venue di Batur Natural Hot Spring. Habis itu kita mungkin cari makan malam dan langsung istirahat karena besok gua bakal race sekitar jam 4 pagi, jadi harus tidur lebih awal. Kayak gitu aja. Ini kita udah sampai di venue, bootnya udah pada tutup. Udah malam, ini sekitar jam 7. Nih kita mau ngambil respect collection dulu. Pakai sarung sana. Kak, respect collection di sini. Ya, untuk jam berapa? 60. Ya. 60. Hai. Tolong 60 dulu. QR-nya aja ya berarti ya? Ya, QR-nya sama ID card-nya. Oh ya. Oh, ini belum ada yang selesai. Ini ya? Ya, sama KTP-nya boleh, Kak? KTP. Oke.
Jadi ini semua isi dari dari speknya ya, lumayan banyak ya, dan beberapa barang juga useful lah, bisa dipakai gitu. Oke, habis ini gue mau packing gear buat race besok pagi. Mandatory gear pasti gue siapin lebih dulu ya, karena itu katanya bakal dicek nanti di WS tertentu. Jadi kalau ada mandatory gear yang kurang, itu katanya bisa kena penalti atau didiskualifikasi bahkan, seperti itu. Sekitar jam 3.30 gue udah standby di venue menunggu race dimulai pada pukul 4 subuh waktu Indonesia Tengah. 1 menit menjelang playoff. Gimana persiapannya, Bung? Ya gini-gini aja, malah nih headlamp nyala terus. Gimana sih? Udah bisa. Calon-calon podium nih. Amin. Bismillah guys. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, semangat, good luck lagi. Listen to your body. Wow, abangku, enjoy, good luck runners, enjoy runners. Race dimulai dengan mendaki Gunung Batur via jalur Toyabuka sejauh 5 kilo dan elevasi sekitar 700 meter. Dari puncak Batur, turun lewat jalur Culali dengan medan berpasir sampai bertemu jalan aspal. Kemudian memasuki segmen Black Lava dengan trek bebatuan vulkanik tajam, yang cukup runnable tapi harus hati-hati dalam memilih pijakan. Setelah itu melewati jalan aspal yang cukup panjang sampai tiba di Water Station 3 di kilometer 26, yang juga menjadi titik awal sebelum memasuki bagian tersulit dari rute ini, yaitu Gunung Abang. Kanan Gaudan. Sorry. Sini. Mas. Di belakang ini tadi puncak Gunung Batur. Di bawah sini danau Gunung Batur. Jam 6 sampai di WS 1. Ada. Boleh. Jam 4:30, sekitar 2 jam setengah udah terlewati. Tadi sekitar jam 4 lebih nyampe di WS 1 di Black Lava. Ini masih ngelanjutin jalur Black Lava menuju Gunung Abang kayaknya ya.
WS2 sekitar 8 kilo lagi. Mantap. Pagi. Yuk. Baru keluar dari Black Lava. Sekarang masuk jalan aspal. Fueling Salstik tiap 1 jam. WS2. Ayo. Aman. Aman. Dari toilet. Dari toilet. Sama habis dari toilet juga. Bareng dong Mas. Jam 7:30 baru ngelewatin WS2. Sekitar 10 km menuju WS3. Tepat sebelum naik Gunung Abang. Terus dari WS1 ke WS2 itu mostly flat ya, ngelewatin jalur Black Lava. Jadi medannya itu pasir, batu, kerikil kayak gitu-gitu, batuan vulkanik, dan cakep banget sih tadi, asli nggak bohong, bener-bener 360 derajat dikelilingin oleh pegunungan. Dan sekarang kita mau menuju ke Gunung Abang ya. Nanti ada WS3 sebelum muncak ke Gunung Abang. Ini dia. Tiap 45 menit gue refuel nutrisi dalam bentuk gel ataupun fit bar, energy bar. Kalau di US kita hantam semua, pisang, semangka, kurma dan lain-lain. Sekarang gel dulu. Dari jalan raya dibelokin lagi ke sini, ke atas gunung. Kayaknya udah deket nih base camp Gunung Abangnya. Masuk ke pendakian, jalur pendakian Gunung Abang. KM 2
Mas boleh foto nih? Makasih ya. Terus apa bedanya bu? Aku lagi mau. Makan popnya dulu. Rute berlanjut dengan mendaki Gunung Abang via jalur Suter dengan elevation gain sebanyak 800 meter, menjadikan segmen ini yang paling sulit karena treknya yang teknikal. Setelah tiba di puncak Abang, akan bertemu rute downhill yang cukup panjang melewati Bukit Trunyan sampai di Water Station 4. WS 4 ini sebagai penanda separuh rute dan juga merupakan support point. Baru keluar dari WS 3. Tadi di WS 3 itu titik sebelum nanjak ke Gunung Abang. Fueling udah cukup tadi, makan Indomie, gel, energy bar dan sebagainya. Semoga tenaganya cukup untuk mendaki Gunung Abang. Ada berapa pos? 3 sampai di puncak. 3 tuh puncak apa? Puncak. Puncak 4? Puncaknya 3. 3, oh oke. Lagi sekitar 40 menitan nyampe dah. 40 menitan, pos 2. Kalau ke puncak berapa menit? Puncak mungkin lagi Sejam, 1 jam. 20 menitan. Makasih ya, mari. Masuk jalur Gunung Abang. Tadi baru lewatin pos 1. Katanya total ada 3 pos sampai puncak. Puncak ya? Puncak Abang. Habis ini turun ya. Turun 5 kilo sampai WS. Oke, siap. Makasih. Puncak Abang. Apaan ini? Putus jalurnya. Ya. Breaknya sedap nih. Turun Abang via Trunyan. Masih perjalanan turun dari Gunung Abang via Trunyan. Jalurnya lumayan curam dan kanan kirinya ini jurang ya, jurang dan harusnya sebelah sana apa sana itu kelihatan Danau Batur, cuman karena berkabut jadi nggak kelihatan. Sorry, batu, stone. Kayak ninja kok, kayak ninja. 1, 2, 3. Kayak itu nggak sih? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Danau Baturnya mulai terlihat. Tapi sebagian masih tutup kabut. Kalau clear, bener-bener clear sih, cakep banget sih.
Danau Batur, seberangnya Gunung Batur. Oke, Red. Ada tadi ada kencing. Sip punya sistem. Ini ya. Jam 1 siang sampai di WS 4. Di WS 4 ini ada support point ya, jadi tiap peserta bisa bawa support tim atau kru tim buat bawain barang lah buat runnersnya. Ini contohnya tadi 2,5 jam kemudian akhirnya bawain baju, jadi bisa ganti baju karena baju yang pertama dipakai udah lusuh banget. Oke, ini tadi habis makan, lumayan ada nasi, ada sop, kayak sosis juga. Istirahat sebentar, mungkin 15 menit lagi baru OTW lagi nanti. Mungkin challenge-nya nanti di tanjakan Pedahan. Dan tadi habis dari Abang, downhill-nya itu serem banget ya, curam dan kanan kirinya itu jurang. Begitu juga pas turunan di Bukit Trunyan tadi. Alhamdulillah aman sih so far. 30 kilo berikutnya tidak seberat sebelumnya, lebih ke tenaga yang sudah terkuras. Bagian paling brutal adalah Bukit Pedahan, yang jaraknya cuma 1,5 km tapi elevasinya 800 meter. Selebihnya rute akan naik turun bukit dengan trek aspal maupun tanah hingga ke garis finish. Ini how many kilometer? Checkpoint. Checkpoint. Yeah, maybe around 3. So yeah. Yeah, After finish, we got 20 more kick. yeah. Total is 3,008 or 4,001. The elevation. 3,800. But the GPX is 4,001. Dari WS 4 tadi ada nanjak dikit. Terus kita bakal ada turunan yang lumayan curam ya. Elevation loss-nya cukup banyak nanti. Tapi setelah itu bakal tadi sempet salah jalan pas lagi ngevlog. Untung dipanggil sama orang Singapura tadi. Saya tahu kalau jalannya belok. Hampir bablas. Oke, mulai saat ini harus lebih fokus lagi ke marking. Hujan guys. Tadi mulai hujan pas downhill setelah WS 4. Ini harusnya dikit lagi sih sampai di WS 5 sebelum ke challenge terakhir, yaitu Pedahan Hill, Bukit Pedahan. Ini kasih downhill dulu sampai bawah, di situ nanjak. Nah ini WS 5 kilometer 39,3. Situasi WS 5, hujan deras. Hujannya baru reda. Ini sekarang gue memasuki segmen Pedahan Hill, guys, jalan tanah. Tadi dapat info di WS, katanya jaraknya total itu cuma 1,5 kilo si bukitnya ini, tapi elevation gainnya itu 800. Allah.
Abis. Finally habis tanjakannya, dikasih bonus dikit. Oke, nanjak lagi apa enggak? Yes. Menuju S7. Ada satu lagi terakhir. Jam 6:30 sore malam. Akhirnya kena gelap juga, nggak sesuai target. Pengennya sebelum gelap udah sampai sekitar 14 jam, tapi ya it is what it is. Masih sisa 1 WS lagi, habis itu baru finish line. Mungkin masih ada sekitar 10 kilo lagi lah. Tapi alhamdulillahnya medannya udah nggak naik bukit gitu, udah nggak nanjak parah lagi. Ya adalah dikit-dikit. Udah ngelewatin jalan-jalan desa. Oke, dikit lagi, semangat. S7. Oke, jadi dari WS7 ke finish line ke venue kurang lebih sekitar 6 kilo lagi tadi katanya. Ya mungkin bisa sampai sekitar 40 menit mungkin ya, atau 50. Bismillah. Finally beberapa ratus meter lagi sampai di finish line, ya Allah. Gila, perjuangan banget ini. Dikit lagi. Mana Mas? Yuk. Sedikit lagi Mas. Ya. Oke, medalinya dong. Disusul masih di belakang. Ada 2 teman kita. Ada finisher. 6331 di sebelah kanan. Boleh sebentar ya. 6015. Selamat. Aduh, ya Allah. Finally. Sampai juga. Foto dulu nggak? Aku udah videoin sih. 9 pas. Udah. Loh. Aman. Enggak. Aduh. Lebih. Ilham. Baru ketemu ya. Ini kaca trail lu. Baik. Ini tempat lari rendu. Oke guys, jadi ini adalah H+4 setelah BTR Ultra. Jadi setelah terakhir di finish line gue belum sempet record video lagi. Jadi kemarin udah selama 4 hari recovery, dan gue juga udah move ke beberapa tempat. Dari Kintamani gue move ke Tulampian dulu. Habis itu sekarang gue lagi di
Ubud ya. Besok rencananya balik ke Kuta, ke Denpasar, terus pulang ke Jakarta. Jadi sedikit BTR Ultra 60K kemarin ya. Jadi kemarin adalah Virgin Ultra Trail pertama gue setelah mulai lari trail di tahun 2023. Jadi sekitar 2 tahun lah. Jadi BTR 60K ini seru ya, jalurnya melewati beberapa tempat yang ikonik, yang pemandangannya cakep. Terus dari segi WS-nya itu oke banget sih. WS BTR ini melimpah isinya, makanannya buah-buahan lengkap, pisang, semangka, kurma ada. Terus ada juga energi bar kayak gini nih, Fit Bar. Nih sponsor mereka nih banyak mereka sediain. Terus sosis juga Fiesta kayak gini mereka di tiap WS ada. Terus isotonic ada, Iso Plus, ada Visoy juga. Terus di beberapa titik itu ada pop mie dan ada nasi pakai sop gitu. Tapi untuk gel di WS-nya nggak ada, jadi gua full bawa sendiri dari start line. Kemudian yang gue suka lagi, marking di BTR ini rapet. Jadi mungkin hampir di tiap 5 meter tuh ada markingnya. Dan markingnya juga biasanya dilengkapi sama reflection gitu, yang ada yang kalau kena sinar headlamp tuh nyala. Nah itu ngebantu banget ketika jalur udah ketika melewati jalurnya udah malam gitu. Jadi aman banget. Dan marshal juga cukup banyak, mereka siapin marshal di simpang-simpang gitu, biasanya 1 atau 2 orang, jadi memastikan peserta tidak nyasar. Jadi gitu mungkin sedikit review ya dari BTR 60K. Gua nggak nyesel ambil Virgin Ultra di BTR Ultra karena dapat pemandangan yang bagus, dapat servis yang bagus, dapat race yang oke banget lah pokoknya. Jadi sekian, thank you and till we meet again.